Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 di mana saja berada. Puji syukur mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik pujian dan syukur kita. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita nikmat yang tidak terhingga. Bagi kita nikmat Islam, nikmat iman, dan sekaligus nikmat sehat. Yang semua orang yang sadar di dunia ini sekarang sangat penting nikmat sehat itu. Nikmat untuk tidak tergoda, menentang hal-hal terkait dengan penyakit. Kita tidak tahu kok. Orang beriman itu disuruh taat saja kepada Allah, Rasulullah, dan taat kepada yang memerintah kita, terutama pada saat-saat yang penting seperti antara lain saat pandemi ini. Hadirin dan hadirat yang terhormat, puji syukur kepada Allah karena Allah menganugerahkan kita kesempatan, kesehatan, iman, Islam, dan alhamdulillah menganugerahkan kepada kita 3 acara penting dalam kehidupan ini yang tidak layak dilewati, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini secara historis, dialog bagus dalam kehidupan. Tiap keluarga yang bagus, keluarga yang menginginkan hidup ini sambung, tidak hanya untuk hidup di dunia, melainkan juga hidup akhirat. Sambung pikirannya dengan Hari Raya Idul Adha ini. Sehingga walaupun di masa pandemi, di mana segenap orang muslim, mukmin pada saat ini yang sadar diingatkan, ayo jaga kesehatan, ayo menyelamatkan jiwa kita. Karena agama mengajarkan kepada kita untuk menyelamatkan agama itu sendiri, merawat agama itu sendiri, juga menyelamatkan jiwa, merawat jiwa kita. Tidak boleh teledor dalam jiwa ini. Apapun kasus yang bersifat menentang, misalnya menentang COVID-19, sudah ada bukti, banyak buktinya, akhirnya sia-sia. Karena COVID itu memang ada dan seluruh dunia mengetahui itu. Masa kita yang 1-2 tidak sadar-sadar. Nah, penting itu disadarkan tuh kawan-kawan di antara kita yang tidak sadar. Hadirin dan hadirat, kembali ke Idul Adha. Kaum muslimin sekarang betapapun dan dimanapun, walaupun tidak keseluruhannya menerima atau menjalankan Idul Adha, tapi beberapa di antaranya alhamdulillah. Ya, kita lihat siap merayakan Idul Adha. Walaupun tidak semuanya hadir di
panggilan haji karena sesuatu hal, alhamdulillah haji tahun ini masih jalan juga di tanah suci. Dan pada saat ini kita sama-sama sedang berada dalam apa yang namanya hari Arafah. Hari penting dalam sumpah Allah, walayalin ashr. Allah bersumpah itu pentingnya puluhan ini, puluhan Dzulhijjah ini, wal fajri walayalin ashr. Nah, begitu. Nah, itu bersumpah tentang momen ini. Ini momen penting bagi kita. Mudah-mudahan yang mendengar menyimak ini, yang masih tertunda hajinya, segera berangkat dalam waktu cepat dan ikut didoakan dan diterima doanya oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang berhaji bersama-sama. Alhamdulillah dari Indonesia ada yang berangkat dan itu mereka sah berangkat. Yang lainnya tentunya bersabar karena ada waktu juga. Hadirin dan hadirat, poin kita di ceramah kali ini, sekali ceramah arah kita adalah beridul adha saat pandemi. Kita fokus menguraikan mengenai takbir, kemudian salat dan khutbah. Mengapa kita fokuskan ke sini saja? Ya, karena kita di lingkungan muslim ya, yang menerima seruan ini, diajarkan pentingnya kita ini menghargai diri dan mencoba dengan keberanian. Ayo, bismillah, kita ini bertakbir di lingkungan rumah kita, ya seberapapun sederhananya. Ini kepedean kita yang ditendang. Bisa enggak sebenarnya kita ini takbir? Kalau belum bisa, Anda tidak sendirian, tidak apa-apa. Kita sampaikan pada saat ini porsi-porsi itu. Sempatkanlah kalau perlu rekam, silakan yang Pak Irfan sampaikan. Nah, beridul adha, jangan lupa usahakan diri kita, siapkan sejadah ya. Sejadah yang bersih, pakaian bersih. Pakaian bersih itu bukan hanya luarnya, pakaian luar, pakaian dalam yang kita pakai di badan kita bersih. Badan kita juga bersih. Bersih, tempat kita sujud bersih. Di rumah fokus mana kita tempati sholat dan bertakbir besok, usahakan bersih. Bersih dan suci. Nah, gitu. Bersih dan suci dan usahakan ini betul-betul ya terwujud seperti itu. Nah, kemudian bentuk panitia kecil. Berhari raya Idul Adha besok, sudah besok loh, bukan hari ini, besok. Silakan hadirin dan hadirat, jangan putus asa, coba saja. Rumah tangga muslim, rumahnya itu tidak boleh dijadikan kuburan, kata ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah rumah kalian ini bersinar. Jangan dijadikan rumah kita ini seperti kuburan. Jangan takut dengan rumah sendiri. Saya singgung rumah dulu. Karena apa? Rumah bagi kita adalah rumah yang dianugerahkan oleh Allah. Sampaikanlah kalau perlu begitu masuk. Biasakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumahnya sendiri. Karena itu menjadikan kita berkah. Berkah bagi penghuni rumah dan berkah bagi yang memanggil salam. Dan tentunya rumah itu tidak menjadi kuburan istilahnya, tapi bersinar. Rumah yang seperti ini, mari ya pentingkan ini. Kita harus memiliki rasa pede terhadap rumah kita, apapun bentuknya. Jangan persoalkan soal besar kecil, nikmati saja, syukuri ini. Ini pemberian Allah. Nah, tantangan kita untuk berhari raya Idul Fitri di rumah, Idul Adha di rumah, di masa pandemi, terima saja. Kita siapkan mental kita untuk mewujudkan ini. Ada ayah, ada ibu, ada putra-putra, ada cucu. Bisa dirayakan bersama ini, alhamdulillah.
Kalau tidak ada ayah, tapi ada yang laki-laki siapa, siapkan menjadi imam dan menjadi makmum juga kalau lebih dari dua. Ya, alhamdulillah ada imam, ada khotibnya, ada. Kalau hanya satu laki-laki misalnya begitu, jangan putus asa. Dia bisa menjadi imam, menjadi khotib, ya sekaligus ya apa tugas-tugas laki-laki yang biasa dijalankan di dalam agama. Jangan putus asa. Gimana kalau tidak ada? Tentunya boleh nyewa dari sebelah kok ada putra dua misalnya, bisa semua. Kita silakan saja karena masing-masing kan bisa seperti itu. Nah, hadirin dan hadirat yang terhormat, Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kalau sudah mendengar, menyimak hari raya seperti besok itu, jangan berlupa takbir. Ya, takbir itu bukan hanya Allahu Akbar. Takbir hari raya itu takbirnya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu takbirnya. Bisa saja ditakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abirau'ah, bisa juga sampai dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa saja 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sudah bismillah. Allah takbir. Takbir itu amalan yang disukai oleh Allah karena Allah itu maha besar. Kebesaran Allah. Dan harapan keluarga kita dengan berbanyak bertakbir menjadi keluarga besar. Nah, punya kekuatan. Bukan sekedar keluarga bersinar. Punya masa depan menjadi keluarga besar, bercahaya, bisa memberikan manfaat. Itu jangan dilupakan keluarga ini. Kita takbir kepada Allah ala ma hadakum karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Petunjuk penting adalah petunjuk agama. Kita sudah disadarkan untuk beragama Islam. Terimalah dan syukurilah itu. Kalau orang bersyukur, insya Allah dia anugerahi berkah kehidupannya dalam kehidupannya. Nah, kalau sudah bertakbir, takbirnya itu tentunya jangan hanya sekali 2 dong. Mulai habis sholat maghrib udah boleh takbir. Ya, ambil berapalah, agak banyak. Tentunya jangan hanya takbir sambil duduk, bisa saja kan, sambil menyiapkan makanan, sambil takbir di rumah. Biar rumah itu ada suasana besar. Ya, setan tentunya tidak suka orang takbir. Ya sudah, alhamdulillah, langsung saja mau pergi setan. Nah, sudah kita halau saja, besarkan rumah kita. Itu penting itu. Lakukan takbir minimal 5 setelah 5 kali sholat. Bahkan kalau hari raya ini boleh takbir sampai hari tasyrik. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, sempatkan kita takbir. Bertakbirlah, sinarilah rumah kita. Tentunya bagi penyelenggara mushola, masjid, ya tentunya bagi mereka karena besok tidak sangat diharapkan tidak banyak kerumunan yang terjadi, maka penyelenggara dan panitia masjid mushola ya boleh melaksanakan hari raya terbatas tentunya di masjid-masjid dan mushola. Yang di rumah, bismillah, nyoba. Ayo, dibiasakan kita ini bisa merayakan suatu acara dengan baik di rumah masing-masing. Oke, kalau begitu bertakbir saya anggap cukup dulu karena ini bisa dipelajari lagi, belajar sendiri, banyak
ya, tempat-tempat yang bisa kita cari cara untuk mempelajarinya. Yang kedua, tentunya sholat. Sholat yang wajib itu, sholat 5 waktu itu wajib. Jangan lupa juga ada sholat bagi orang yang berhaji. Ada sholat khusus itu, saya tidak terangkan itu. Kita ingin menerangkan sholat yang sunnah tapi penting, yaitu sholat di hari raya ini. Sholat hari raya dilakukan, ya monggo terserah, terbaiknya bagi kita. Ya kapan? Yang jelas sekarang itu waktu nyari saja, waktu yaitu waktu duha. Salat Idul Adha itu baik waktu duha, ya sekitar 6:30, biar semuanya pada siap. Yang paling penting ketika itu di salat hari beridul adha di rumah itu, siapkanlah, kalau ada sejadah semua, pakai sejadah semua. Kalau tidak ada sejadah tapi ada karpet, ya karpet yang suci dipakai itu. Ya, apapun yang bagus disiapkan untuk di rumah kita, silakan disiapkan. Ya, lalu jangan lupa lakukan mandi kita, ya, mandi sebelum habis subuh, atau bagi orang yang sudah terbiasa mandi malam, ya jam 2 malam mandi seger, ya sholat tahajud, habis sholat tahajud ya sudah tercover mandi kakinya, tidak usah. Sudah. Nah, bagi yang belum, ya habis subuh silakan mandi, bersih, usahakan yang dipakai suci, bersih dan suci. Sejak dari celana dalam, ya celana kita atau sarung kita, pakaian takwa bagi laki-laki atau apapun yang dipakai, usahakan menutup aurat. Tentunya bagi laki-laki auratnya sudah jelas, bagi perempuan adalah wajah, dan kedua telapak tangan kita serta telapak kaki tentunya ya sudah tahu kita. Nah, ketika melakukan sholat, jangan seperti sholat 5 waktu. Ya, hampir sama, ya pada dasarnya sama dengan sholat 2 rakaat, tapi untuk sholat Idul Adha ini ada bedanya sedikit. Niatnya misalnya kalau kita niat sholat sunnatal Idul Adha, rakaat ini, kalau iman mustaqbil berarti imaman lillahi ta'ala, kalau makmum mustaqbil berarti makmuman lillahi ta'ala. Itu sholatnya. Allah tenang ya sholat. Ya baiknya memakai takbiratul ihram dulu. Nah, di takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram ini dibiasakan kita yang memakai kabirau silakan kabirau dulu, yang Allahumma hibba ini silakan Allahumma hibba ini. Jangan keliru ya, sholat dulu baru nanti khutbah. Jangan kayak khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, khutbah dulu baru sholat. Nah, awas ini, jangan keliru. Kenapa saya bahas sholat dulu? Pak Irfan kok bahas sholat dulu? Ya, karena ini sholat Idul Adha. Tentunya siapkan imamnya. Kalau ada bapak imamnya. Kalau bapak tidak siap, sudah ada jokonya. Silakan, boleh. Siapa yang besar laki-laki Idul Adha siap jadi imam, sekaligus misalnya jadi khotib. Khutbahnya tidak usah panjang-panjang. Maaf. Saya sholat dulu. Nah, sholatnya adalah jangan lupa. Begitu takbir, kemudian ya, selingi dulu dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, atau Allahumma ba'id baini, terserah. Ya, Anda ikut yang mana. Nah, setelah begitu lakukan takbir. Nah,
takbir pertama itu adalah takbir yang dilakukan setelah ini dia, setelah kabirah ini. Ya, Allahu Akbar 7 kali. Hitung saja pakai jari kita. Allahu Akbar dilakukan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Kedua sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Ketiga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Begini sampai dengan 7 kali. Nah, baru setelah itu diam imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imam begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, baca Al-Fatihah. Sampai waladdallin. Amin. Terserah di rumah yang bagus Qur'annya mau panjang boleh. Terserah persepakatan berapa menit sholatnya. Kalau mau pendek boleh, pendek baca yang sudah biasa supaya tidak salah ya monggo baca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama. Nah, saya bisanya surat apa? Wal asri ya sudah, baca saja surat wal asri. Yang penting bagus, tepat ya dan baik begitu. Tartil baca. Bagi yang ingin panjang sedikit, Pak, saya boleh enggak baca wasyamsi? Boleh. Ya, disepakati dulu kalau bisa seberapa panjangnya kita. Nah, habis begitu, seperti salat biasa, Allahu Akbar. Ya, ruku, kemudian biasa iktidal, kemudian sujud. Ya, 2 kali sujud. Ya, seperti salat biasa. Itulah yang rakaat yang pertama. Rakaat kedua, sempatkan kita, jangan lupa takbir lagi. Hanya takbirnya adalah 5 kali takbir. Bukan 7 ya. Kalau yang pertama 7 takbir, yang keduanya langsung saja. Tidak baca apa-apa, langsung Allahu Akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, habis begitu masuk baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Baca yang sepakat panjang, ya Pak, saya mau baca surat Wadduha, boleh. Kalau begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha walil saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya sampai selesai. Pak, mau pendek-pendek saja baca surat Ikhlas, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan jadi walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai. Kemudian lakukan ruku seperti biasa, iktidal seperti biasa, sujud seperti biasa, ya. Nah, dan seterusnya sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah. Nah, begitu saja sholatnya itu. Nah, begitu rampung sholat, lalu apa? Ya monggo, kita tinggal apa? Tinggal khutbah. Ya, silakan ada yang siaran, ada yang jadi MC. Kalau tadi pembukaannya diatur sedemikian rupa, ketika sholat, rampung sholat. Kalau mau tiru masjid-masjid besar, ya tidak apa-apa ya. Ma'asyarul muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya silakan apa yang kita ikut. Idza sa'idal khafid wa 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Dan seterusnya, lalu kita persilakan khotib, ya, khatib untuk menyampaikan itu. Kalau tidak ada yang seperti itu,
Minimal ada yang memprotokoli kegiatan itu. Ya, siapkan di situ ada ya, protokol. Protokol itu diusahakan sedemikian rupa. Jangan sampai ada acara yang bersifat ragu. Yakinkan acara nanti bisa berlangsung khusyuk. Beri dulu tata tertib yang bagus. Usahakan dari awal sampai akhir, mulai dari sholat sampai rampung khutbah, tidak ada yang berbicara. Di rumah, walaupun di rumah, biasakan disiplin. Ajaran agama bukan untuk gurauan. Ketika ibadah kepada Allah, khusyuk harus tetap terjamin dan jangan gurau. Takbir juga begitu, jangan gurau. Karena takbir membesarkan asma Allah, tidak pantas dibikin gurauan. Besok jangan ada misalnya di antara kita membuat gurauan ketika di rumah dengan sholat lalu masuk ke TikTok misalnya begitu. Tidak pas, tidak boleh seperti itu. Jangan melucu dengan lucuan ibadah. Menjadi jelek kita, dan itu bukan perbuatan terpuji. Dalam agama jangan dibikin gurauan. Agama itu beribadah terkait dengan Allah. Allah jangan dibikin gurauan. Itu Tuhan kita. Tidak ada sesuatu yang diberikan, yang disukai oleh hambanya dengan bergurau yang tidak pantas kepada Tuhan. Sehingga betul-betul disiplin harus kita lakukan dengan baik. Nah, apa yang perlu dipenuhi bagi orang-orang yang memiliki tugas sebagai khotib? Ada baiknya pada hari ini nyari saja khutbah-khutbah ringkas. Ya, khutbah-khutbah ringkas yang disampaikan syukur 10 menit rampung. Tapi bagi orang yang tidak menemukan itu, bagaimana baiknya? Ada yang layak kita bimbingkan pada kesempatan ini berkaitan dengan apa syarat terpenting yang perlu ada ketika orang melakukan khutbah. Ya, pertama, bagi orang yang melakukan khutbah, yang begitu berdiri sudah siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang sudah biasa mendengar khutbah, paling tidak khutbah itu mesti pertama rukunnya itu, ini perlu dipegangi bersama-sama. Ini paling tidak rukunnya itu ada 5. Pertama ada memuji kepada Allah. Ya, dalam 2 khutbah, baik pertama maupun kedua. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sholawat kepada Nabi. Ada kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, misalnya begitu, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada itu. Nah, itu kalau khutbah biasa. Nanti kalau khutbah hari raya bagaimana saya tambahi. Ya. Yang ketiga ada wasiat bittaqwa. Ada wasiat kepada takwa. Fihima itu yang pertama ada hamdalah di khutbah pertama dan kedua. Yang kedua ada salawat kepada Nabi di khutbah pertama dan kedua. Lalu ada wasiat dengan takwa di khutbah pertama dan kedua. Lalu 2 ada membaca ayat fi ahadihima dalam khutbah. Dalam salah satu khutbah baik pertama ataupun kedua. Yang terakhir wa du'a'u lil mu'minin wal mu'minat, doa bagi mukmin dan mukminat di terakhir khutbah kita. Hadirin dan hadirat yang terhormat, itu pokok-pokoknya. Bagi yang sempat memiliki kitab Safinatun Najah misalnya di rumah, itu sudah bagus. Silakan lihat di Arkanul Khutbataini Khomsatun. Begitu ya. Di khutbah itu ada rukun-rukun seperti itu. Nah, untuk hari raya ditambahi dengan apa? Ada takbir untuk khutbah. Pertama, takbir jangan kurang dari 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya tidak ragu, hitung saja pakai jari kita ketika takbir itu. Pak, boleh tidak dipisah-pisah itu? Boleh. Tapi kalau kita ragu, nanti kalau kurang dari itu, takbir saja langsung 9 itu. Pakai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya pendek-pendek ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misalnya pendek-pendek saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Misalnya begitu. Lalu jangan lupa baca ayat. Kita mau menguraikan apa? Kalau mau menguraikan panjang, ya dialognya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya silakan petik saja surat itu. Ya, ngambil dialog itu, sampaikan pokok-pokoknya. Ini biasanya bagi orang yang sudah terbiasa agak panjang-panjang seperti itu. Bagi yang tidak, ngambil saja pelajaran penting, terpenting dari dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Petik saja. Terpentingnya apa? Sampaikan dengan baik, dengan khusyuk dan bersemangat. Nah, jangan lupa ada ayat ya yang disampaikan dalam kesempatan itu biar bobot khutbah kita. Nah, lalu sampai rampung yang pertama, ya, gimana? Ya, sampaikan saja inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a fastab'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, setelah begitu mau kita akhiri yang pertama boleh. Tambah misalnya wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Rampung ini khutbah pertama. Lalu duduk dengan tenang. Bilal, maaf karena dia kalau ada Bilal bagus. Bilal ini mirip dengan MC ya. Supaya bagus, pakai Bilal saja kalau ada. Nah, yang bagus ya silakan Bilal. Kalau tidak ada, ya silakan siapa yang ada. Nah, sempatkan ketika itu ya, selawat dulu. Dan yang memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, selawat saja biar tenang dulu suasana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah? Nah, siap berdiri lagi. Lalu di rakaat di khutbah kedua bagaimana? Allah baca dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Nah, biar tidak bingung-bingung menghitungnya lagi ya, tidak apa-apa, sebut saja dulu. Kemudian baca Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim, jangan lupa selawatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Yang penting sholawat sudah menyampaikan. Satu ayat sudah sampai di khutbah yang pertama. Ayat kedua di khutbah kedua tidak diwajibkan di situ, boleh saja. Ya, fi ihdahuma istilahnya ya. Nah, setelah begitu ya berdoa. Jangan lupa dalam doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Silakan doa keselamatan misalnya, ya keselamatan untuk corona ini, dari virus corona. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Nah, kalau tidak begitu, sampaikan juga Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa corona wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa juga setelah begini wala dzikrullahi akbar, lalu takbir. Kalau masih bisa lagi ibadallah, tambah begitu, ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa ajallu wa akbar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, tugas apa? Tugas khotib sudah selesai, turun, jangan di atas terus. Ya, selesai sudah. Silakan. Salim atau apa ya diatur sedemikian rupa salimnya, karena salim sekarang salim cukup naruh tangan dua di dada, ya sudah begitu silakan. Ada salim yang hanya balik tangannya pakai saliman, yang monggo saja. Yang penting kita dalam keadaan bisa saling aman satu orang dengan yang lain. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ingin saya tekankan, usahakan khutbah, sholat, dan hal-hal terkait dengan amalan hari raya supaya mudah diterima oleh Allah. Usahakan dilakukan dalam keadaan kita berwudu. Jangan sampai di antara kita tidak punya wudu, karena sholat jelas tidak sah tanpa wudu. Usahakan juga suci. Ya, usahakan suci dan dilaksanakan dalam keadaan suci. Ya, hadirin yang saya hormati, itu poin-poin penting pada saat kita menyambut hari raya besok. Kita sangat berharap mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Ya, tentunya ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang disampaikan ini memiliki manfaat. Dan tentunya selamat berhari raya Idul Adha. Mari kita beranikan diri, bismillah. Dengan apa yang sudah kita miliki, kita bisa berlatih. Tidak ada orang yang tidak bisa selama mau berlatih. Berlatih yang baik diusahakan berulang-ulang dan berulang-ulang. Begitu mantap, nah silakan tampil, insya Allah. Nah, kita bisa. Dan semua orang bisa kalau berlatih dulu. Sekian saja. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pandemi ya, dan kita harus tetap mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, dan setidaknya itu adalah salah satu upaya kita juga untuk menjaga protokol kesehatan. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi kita untuk menjalani ibadah, terutama sholat Idul Adha esok hari. Terima kasih pada Profesor Dr. HM Irfan Subar MA, dan insya Allah di lain kesempatan kita kembali lagi
dengan tema yang berbeda tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.